Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام بسر الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Qala al-muallif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'da'alina bi barakatihi amin ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayat Ibni Mas'udin qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Wa fi riwayat Ibni Mas'udin lan ing dalam riwayat Ibni Mas'ud qila den ucapna lahu ketuwe man hafidha udkhul mlebu sapa sira min ayyi abwabil jannati saking endi-endine pira-pira pintune swarga syi'ta hale kersa sapa sira. Niki niku tetap membahas tentang hubungane tiang-tiang ingkang hafal hadis, hafal 40 hadis dengan tujuannya untuk mengajarkan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kok sinten mawon niku kok ngapal hadis 40 kemudian niku diajarkan dumateng tiang lain, orang lain, maka niku riwayat sing diriwayat Ibnu Mas'ud niku nanti tiang-tiang ngoten niku mlebu swarga sak kersane, milih pintu swarga sing pundi. Wa fi riwayat Ibnu Umar lan ing dalem riwayat Ibnu Umar kutiba ditulis sapa man hafidha ditulis fi zumratil ulama ing dalem golongane pira-pira ulama. Wa husyira lan den kumpulna sapa man hafidha dikumpulna fi zumratis syuhada'i ing dalem golongane pira-pira wong kang mati syahid. Tetapi dalam riwayat Ibnu Umar kok tiang-tiang niku apal 40 hadis kemudian mengajarkan kepada orang lain, mengajarkan kepada umat Kanjeng Nabi, tiang niku ditulis termasuk golongane para ulama dan ditulis dan dikelompokkan digolongkan dari golongannya orang mati syahid. Jadi secara analisanya seperti ini. Kono wong niku standar minimal seseorang yang nantinya itu sebagai ulama, sebenarnya itu standar awal itu paling dasar itu adalah apa? Man hafidhal arba'ina. Apal pira 40. Asale ngoten. Karena dalam hadisnya yang disampaikan dari beberapa hadis kemarin itu menunjukkan bahwa orang sing apal hadis itu sebagai zumratil ulama, bagiane golongane para ulama. Nah, para ulama ini kan gak cuma sekedar apal 40 hadis saja. Berapa hadis yang dihafalkan, kemudian juga faham tentang apa ilmu fikih, tauhid, tasawuf dan semuanya itu dikuasai. Tetapi kok nanti sekarang saat ini secara baiknya itu orang-orang itu yang nantinya bisa dikategorikan ulama
Nanti dalam mafhum dari keterangan-keterangan ini berarti kan ulama itu minimal dasar awalnya minimal itu berapa? Hafal 40 hadis. Karena fi zumratil ulama. Akhirnya seperti itu. Nah, kok ana ora hafal apa-apa. Ngaji ora paham, fikih ora paham, tauhid ora paham, tasawuf ora paham. Apa maneh hadis? Apa yang dikuai hadis? Kok dalil lo bahaya niki, bahaya. Berarti ku nanti mboten ulama sing bener tapi dadi ulama sing su. Paham ya? Ulama sing su. Nanti apa pinter ceramah, paham ya? Ceramah ora ana ilmune sing tenanan, ora gak didalami ilmu itu secara mendalam. Akhirnya apa? Pinter ngomong, akhirnya memberikan hujah-hujah yang kurang tepat. Sehingga itu ada sebuah cerita nih. Karena ilmu itu benar-benar harus dikaji bagi orang yang benar-benar mendalami ilmu tersebut. Dulu itu ada sebuah cerita. Saya diceritai dari guru saya. Jadi guru kula niku pernah sanjang, biyen niku ana santri. Santri ku dikai fatwa nambah kiai ini. Dikai hujah, dikai fatwa oleh kiainya. Pada saat itu kiainya itu bilang kepada santri, "Cung, kowe iki tak izini nonton orkes iko, tetapi kowe ora tak izini kowe nonton pengajian iko." Dalam arti seperti ini, orkes itu benar-benar orang yang mengikuti orkes itu orang-orang yang jelas, paham ya? Orang-orang yang jelas, tidak ada penyampaian suatu tentang agama. Yang di orang yang pengajian itu bukan orang yang mendalami ilmu secara mendalam. Tidak, tetapi orang di sana itu wong sing gak pernah ngaji tapi punya nomo dia itu mengaji, mengatakan, berbicara tentang agama. Kiainya itu belum menjelaskan kepada santrinya seperti itu. Akhirnya santrinya itu disanjangi oleh kiai ini. Disanjangi oleh kiai ini, ojo nonton orkes tapi ojo nonton pengajian iko. Akhirnya santrinya itu muskil ya. Iki santri rada wali, kewalian sawangane ya. Faham apa yang disampaikan oleh kiai ini. Akhirnya berpikir. Itu mikir, pas mikir iku akhirnya timbul suatu pertanyaan, adalah apa kiai ku yo gak ngelarang aku nonton pengajian, tambah ngolehi nonton orkes. Dipikir mana akhirnya nemokno jawaban. Karena apa? Karena yang di pengajian itu, yang mengisi pengajian itu mboten golongan orang-orang yang mendalami ilmu secara mendalam. Tapi golongan orang-orang yang nantinya itu penyanyi dangdut, dan penyanyi dangdut itu berbicara tentang agama. Nah, ini bahaya nih. Ini bahaya karena ilmu itu harus dikaji secara mendalam dan harus dikaji bagi orang yang ahli. Begitu juga menurut hadis yang diterangkan tadi, keterangan dari kemarin itu berarti menunjukkan apa? Minimal orang itu bisa dikatakan ulama itu harus bicara menghafal 40 hadis. Menghafal 40 hadis itu tidak cuma sekedar kita memahami tapi faham apa yang terkandung dalam hadis tersebut. Nanti sudah faham mendalam tentang hadis tersebut, maka dia itu sudah pantaslah dijuluki sebagai ulama. Fi zumratil ulama. Minimal itu koyo jadi ulama, ayo kudu batasi hati hafal berapa? 40 hadis. Ngoten ya. Jadi kesan analisanya hadis seperti itu. Wattafaqolan sepakat sapa al-huffadzu pira-pira wong sing ahli hadis utawa wong kang sing apal hadis. Ala annahu ing atase satene hadis iku hadis dhaifun kang dhaif. Jadi beberapa ulama ahli hadis itu bersepakat sesungguhnya yang disampaikan tadi kemarin itu ketika ada orang yang hafal 40 hadis kemudian disampaikan kepada manusia orang lain, disampaikan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad, itu nanti niku fi zumratil ulama, zumratil fuqaha, dimasukno surga sakarepe dhewe milih pintu yang mana. Itu ada ulama sepakat mengatakan bahwa al-hufadz itu dihukumi hadis yang dhaif.
Wa ing kathura senajan akeh apa turukuhu pira-pira riwayate hadis. Walaupun itu hadis itu adalah hadis dhaif, tapi menurut Imam Nawawi, dari beberapa ulama-ulama itu, salah satunya Imam Nawawi, itu mengatakan hadis dhaif itu tidak semuanya itu tidak boleh untuk digunakan. Menurut Imam Nawawi itu hadis yang dhaif itu boleh digunakan dalam prosedur fadilatul amal, untuk memberikan keutamaan dalam amal ibadah. Karena apa? Karena dalam hadis itu semuanya itu adalah yang disampaikan dari kanjeng Nabi. Tapi yang mengakibatkan hadis itu dhaif atau tidak itu adalah dari perawinya. Perawinya itu ada suatu kecacatan bagi orangnya atau dalam dirinya orang tersebut atau si perawi. Tapi sebenarnya dalam hadis yang disampaikan itu memiliki apa? Keutamaan, karena ucapannya dari kanjeng Nabi. Nah, sedangkan kanjeng Nabi itu memiliki sifat apa? Sidik. Paham ya? Sidik, ora tahu bohong, ora tahu goro. Tapi dalam musnad hadis itu, dari perawi hadis, hufat hadis itu, kok hadis yang dhaif itu tidak boleh digunakan dalam melakukan apa? Keutamaan dalam apa? Tidak boleh digunakan dalam hukum-hukum yang seperti wajib, sunnah, makruh, haram, itu tidak boleh digunakan. Tapi hadis dhaif ini boleh digunakan dalam fadhailul a'mal, keutamaan dalam melakukan amal ibadah. Jadi sampeyan niku kok jangan mengatakan itu dhaif enggak boleh digunakan, tidak boleh digunakan. Tidak. Imam Nawawi itu memperbolehkan menggunakan hadis dhaif ketika itu berupa nantinya untuk digunakan fadhailul a'mal, untuk melakukan keutamaan dalam beberapa amal ibadah. Maupun di hadis ini semuanya disampaikan beberapa yang tadi itu, maupun banyak orang yang meriwayatkan. Ini hadis ini untuk menunjang tidak sebagai hukum yang nantinya merujuk pada suatu haram, menjadi hukum yang boleh, hukumnya tidak boleh, atau hukum yang apa? Makruh atau yang mubah, tidak. Tapi ini cuma sebagai apa? Fadhailul a'mal, untuk memberikan keutamaan dalam melakukan amal ibadah. Maupun sampeyan niku enggak ada tuntutan kewajiban untuk sampeyan itu menghafalkan 40 hadis, kemudian untuk disajarkan kepada umat kanjeng Nabi atau diajarkan kepada orang lain. Tidak ada tuntutan seperti itu, tidak ada hukumnya wajib atau hukumnya haram, tidak. Tapi kok sampean ingin memberikan keutamaan dalam ilmu sampean, dalam amal-amalnya sampean, maka sampean itu harus menghafalkan berapa? 40 hadis. Di sini. Jadi setiap hadis-hadis yang dhaif itu tidak semuanya itu nanti dihukumi sebagai apa? Tidak boleh untuk digunakan. Tetapi untuk fadhailul amal, untuk memberikan keutamaan dalam amal, itu diperbolehkan. Menurut Imam Nawawi ya. Saya paham sekali Imam Nawawi itu, saya juga karena ngefan kalimat beliau, kalimat Imam Nawawi, sehingga itu qol yang disampaikan oleh Imam Nawawi itu saya hafal sekali. Jadi saya setuju dari pendapat Imam Nawawi itu. Karena apa? Karena maupun itu hadisnya itu dhaifnya itu, lemahnya itu tidak dari kanjeng Nabi. Jadi semua yang disampaikan kanjeng Nabi itu berbentuk sifat apa? Sidik, benar, tidak ada suatu kebohongan. Tetapi dalam meriwayatkan hadis sampai hadis itu diriwayatkan itu dari perawinya, tidak dari kanjeng Nabinya. Nah, sehingga ini saya sepakat. Jadi hadis maupun itu berupa hadis dhaif, maka dalam keutamaan fadhailul amal itu boleh untuk digunakan. Maupun itu berupa hadis yang dhaif. Tapi untuk digunakan untuk melakukan sesuatu yang wajib, yang sunnah, makruh, haram, dan seterusnya itu tidak boleh. Di dalam ahkam asyariyah itu tidak diperbolehkan. Tapi dalam untuk fadhailul amal maka itu boleh. Ngeten iki harus difahami, sehingga sampeyan niku enggak gampang-gampang mengatakan itu hadis dhaif. Boleh sampai kritisi ketika hadis dhaif itu digunakan dalam hukum ahkam syariah, dalam hukum syariat seperti apa? Iki gak boleh, haram, iki apa wajib, iki apa sunnah, iki makruh, iki mubah.
Nanti kono hadis dhaif digunakan seperti itu boleh sampai kritisi, paham ya? Tapi sekedarnya kok tidak digunakan dalam masalah al-ahkam asyariyah, maka itu diperbolehkan. Ini harus diperhatikan, ini sangat harus diperhatikan. Karena bin Samin itu apa? Nggak gampang-gampang mengatakan itu berupa hadis dhaif. Sehingga itu kayak ingat dulu ya, dalam Imam Suyuti itu pernah dalam kitabnya itu mengatakan seperti ini. Ada ketika ada seseorang itu berani mengatakan hadis dhaif itu hadis yang salah, nggak boleh itu digunakan. Khawatir ada su'ul adab atau tidak ada suatu tata krama yang baik kepada kanjeng Nabi. Mengatakan tidak percaya dengan ucapannya kanjeng Nabi. Nah, ini diperbahayakan, paham ya? Jadi kok nanti sampai itu berupa maupun itu hadis yang dhaif, maka sampai itu jangan pernah mengatakan sekali-sekali itu hadis yang salah. Hadis yang dhaif itu hadis dhaif itu tidak dari kanjeng Nabi yang salah mengucapkannya, tapi dari perawinya. Sehingga saya sepakat bahwa hadis yang dhaif itu boleh digunakan dalam fadhailul amal atau keutamaan dalam melakukan amal ibadah. Waqad suannafa lan teman-teman wis nyusun sapa al ulama au pira-pira ulama radhiyallahu anhum radhiya muga-muga maring ridho sinan Allah Gusti Allah anhum saking ulama fi hadzal babi ing dalem ikilah bab ngarang-ngarang mak ing perkara la yuswa kang ora ana batas apa maminal musannati saking pira-pira susunan. Tapi banyak sekali ulama-ulama itu membikin dalam kitabnya, dalam mengarang suatu kitab itu memasukkan dalam hadis-hadis tersebut. Banyak sekali mengarang-arang masukkan bab nantinya orang yang nantinya hafal 40 hadis kemudian dimasukkan surga, terserah memilih surga yang mana. Kemudian dikategorikan sebagai fi zumratil ulama, fi zumratil fuqaha atau fi zumratil syuhada. Itu banyak sekali ulama-ulama itu yang memasukkan hadis-hadis tersebut dalam karangan kitabnya. Itu banyak sekali. Sehingga dari situ menunjukkan apa? Jadi maupun itu yang dibentuknya itu adalah berupa hadis dhaifun, tetapi di sini itu ada beberapa amal yang nantinya bisa digunakan dalam keutamaan beberapa amal ibadah. Sehingga ini ulama itu gak langsung mengatakan itu tidak boleh digunakan, tetapi boleh, tetapi tidak membahas koridornya itu dimasukkan dalam fil ahkami asyariyah atau dalam hukum-hukum syariat yang mencakup wajib, haram, sunnah, mubah, makruh atau itu tidak mencakup hal seperti itu, tapi digunakan dalam fadhailul a'mal, dalam keutamaan amal ibadah. Fa awaluman mongko utawi alim tu kang ngerti sapa ingsun hu ing man sonnafa kang ngarang fihi ing dalam hadis. Sonnafa kang wis ngarang fihi ing dalam hadis sinten Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak niku orang-orang sangat ngalim ya, al-a'lam ya. Cuma tidak dikaji dalam, beliau itu tidak ngalim dalam hadis mawon, tapi dalam fikih, dalam tasawuf itu beliau itu sangat ngalim. Abdullah bin Mubarak itu dilahirkan di kota Marwah, di tahun kurang lebih 118 Hijriah itu. Beliau itu wafat kurang lebih 181 ya. Abdullah bin Mubarak itu punya cerita, punya kebiasaan, punya adatun nafsi ya. Di kebiasaan pada dirinya itu Abdullah bin Mubarak itu senang senang musafir, senang jalan-jalan ya, senang rekreasi, senang refreshing, senang jalan-jalan ke sana, muter daerah sana. Itu Abdullah bin Mubarak. Karena Abdullah bin Mubarak itu senang musafir itu karena dia itu sering bepergian ketika ada pengalaman yang masuk pada diri beliau. Sehingga santri itu sebenarnya itu ya kudu senang jalan-jalan ya.
Jadi ketika apapun kondisinya yang tidak bertentangan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pondok, kok nanti waktu-waktu luang sowan nggih, sowan nang ngene kiai, jalan daerah sana, nyambangi kono, dolan rono, dolan rono. Karena apa? Karena nantinya hal seperti itu bisa menambahkan satu pengalaman pada diri santri tersebut. Begitu juga seperti Abdullah bin Mubarak. Suatu ketika itu Abdullah bin Mubarak itu pernah perjalanan di suatu daerah. Di suatu daerah itu Abdullah bin Mubarak itu menemukan suatu adat, suatu adat dalam daerah tersebut itu menurut dia itu kurang benar. Akhirnya Abdullah bin Mubarak itu nyemplung langsung dari sana, meneliti langsung yang ada di daerah tersebut. Sehingga ketika diteliti, emang daerah di situ itu kebiasaannya menggunakan hal seperti itu. Menggunakan hal seperti itu. Akhirnya dari pengalaman tersebut Abdullah bin Mubarak itu bisa menjadikan suatu hukum fikih. Nah, dari santriku harus seperti itu juga nih. Jadi sampean dolan nanti ku jangan cuma naik gunung, mendaki gunung melewati gunung naik rembah itu loh, Doraem itu bukan cuma seperti itu tok. Tidak cuma seperti itu tok. Jadi harus ada yang nantinya sampean jalan-jalan kemanapun, maupun sampean referensi kemana jalan-jalan. Cari pengalaman sana pengalaman sini, itu sampean itu harus ada suatu ilmu yang sampean ambil dari perjalanan sampean, dalam musafir sampean, dari suatu pepergian sampean itu. Sehingga apa? Abdullah Mubarak itu pengalaman yang diambil yang bisa dilakukan itu tidak cuma dengan sekedar beliau itu cuma bepergian, tidak, tapi dia itu ada pengalaman-pengalaman yang ilmu yang bisa masuk pada diri Abdullah bin Mubarak. Itu kebiasaannya seperti itu ya. Biasanya Abdullah bin Mubarak itu beliau itu sangat ngalim sekali ya. Dalam hukum fikih dalam zamannya seperti dulu itu Abdullah bin Mubarak itu beliau sangat gemar untuk belajar itu mencari suatu pengalaman. Jadi santri kok cukup kupu nemen ya, aja ndok pondok terus nggih. Menurut kula seperti itu. Santri ku sebenarnya jangan cuma di pondok mawon nggih. Gak cuma mawon. Terkadang itu ada ilmu itu yang tidak ada di suatu kajian dalam kitab. Dalam ilmu itu terkadang itu kita bisa kaji, bisa pengalaman dari luar yang ada di kitab. Terutama dalam ilmu bermasyarakat. Dalam ilmu ilmu sosial. Itu nantinya tidak ada dikaji. Ya, nanti sampean bisa seperti itu. Jadi santriku jangan cuma sekedar pondok tok nggih. Pondok tok turu-turu. Jangan, jadi masuk belajar sampai pondok belajar ngertu, tapi ya kudu ada pengalaman untuk di luar. Jadi gembulan sampai sapa mawon itu juga bisa, paham nggih? Gak kaku, akhirnya kok sampean kaku, akhirnya kok ono sing iso nerima sampean, paham ya? Tidak ada yang bisa manut sama sampean. Ya. Jadi santriku siji hidup biasa ya, dengan suatu kesederhanaan. Santri itu boleh memberikan hifdzul irdi. Hifdzul irdi menjaga, itu wajib bagi santri. Tapi ada suatu yang lebih potensi besar. Dengan sampean hifdzul irdi itu jangan menimbulkan sampean itu tidak memiliki ilmu tapi berpakaian seperti orang memiliki ilmu. Itu bahaya sekali. Sampean gak iso apa-apa tapi sampean itu pakai jubah, pakai serban, pakai ngeten-ngeten. Mau akhirnya sampai pakai serban, pakai jubah, pakai akhir memberikan fatwa, ya, memberikan hukum ini benar, asal benar jadi salah, salah jadi benar. Nah, itu sih bahaya itu. Sekarang itu bahaya. Dengan sampean itu siji harus ada itu irdi nangone diri jenengan iku. Yang kedua ojo gawaan, ojo heranan santri iku. Jadi santri kok ojo apa-apa ojo heranan, biasa mawon nggih. Bersikaplah untuk biasa. Itu santri. Hingga kok ono problem apapun jangan kaget. Kita menghadapi problem apapun nanti santriku tidak kaget. Ketika tidak kaget, akhirnya santriku bisa memiliki pengalaman ilmu, pengembangan ilmu yang sangat luas. Sehingga kami lihat dari kiai-kiai itu nggih. Oke, ngalim iku ora pati seneng dandan, paham nggih. Biasane ngoten. Ya gak semuanya, tapi rata-rata ngoten. Di kiai-kiai itu kok punya prinsip tidak suka dandan niku biasa niku jadi tiang alim. Jadi aku lagi menyimpulkan ya, dari saya belajar itu saya menyimpulkan. Jadi wong alim itu ono loro nggih. Orang bisa menjadi alim itu dua. Kok nanti buat orang perempuan, bagi orang perempuan ibu,
kok pengen kok perempuan. Ketika nanti ada seseorang yang pengen ngalim, ya, iku siji lihaten ibuke. Lah ibuke kok ora gelem dandan, ora seneng dandan, ora seneng maca. Paham ya? Ora seneng manner. Lihat, anaknya itu biasanya podo ngalim. Sampeyan ingat Hasan Al-Bisri itu. Hasan Al-Bisri itu ibune ora seneng apa? Ora seneng dandan. Paham ya? Sampai bapak bojone ibu Hasan Al-Bisri itu. Iku sampai apa izin, paham ya? Sampai izin sampai bojone. Karena apa bojone ora gelem dandan. Bukan gara-gara elek, tapi dia itu menjaga dirinya supaya dia itu tidak seneng apa bermewah-mewah. Iku wirai ya. Bisa dikategorikan itu sebagai wirai. Hasan Al-Bisri. Kok sampean niku untuk anak berarti ibu sing kudu apa? Ora seneng dandan. Tapi ketika nantinya diri orang tersebut pengen ngalim, berarti siji. Ya, jangan suka dandan pada diri orang itu. Satu contoh seperti ini. Satu contoh kulo pengen untuk menjadi orang apa? Ngalim. Orang yang berilmu, memiliki ilmu manfaat. Berani ingat. Akhirnya saya itu harus berani apa? Berani untuk menjaga diri saya. Aku tidak suka potensi zina. Orang seneng berlebihan. Sarungnya ikut apa? Anyar PHS terus. Gak gelem gak santai PHS. Klambine kudu sing nglambe sing api-api. Paham ya? Jadi minyak wangi ini parfume ora gelem seregane sak hajo. Dan ini ngeten iki ya. Ngeten iki yang nanti menunjukkan bahwa jadi orang-orang yang biasa itu nantinya bisa menumbuhkan orang-orang yang menunjukkan suatu orang itu menjadi orang alim. Jadi alim itu tidak dari siapa? Tidak dari orang tidak dari diri sendiri, tapi dari orang lain yang mengatakan itu orang bisa dikategorikan al-a'lam. Jadi ini proses yang harus dilakukan. Jadi sampai itu jangan suka untuk apa? Jangan suka untuk senang berhias ngeten. Jadi biasa mau dari tiangnya. Jadi itu biasa. Jangan sampai itu hormat gila hormat. Jangan sampai gila hormat. Kok gono wong hormat sampean biarkan. Kok masuk sampean ngalim gorono wong sing ngakoni kalimat biarkan. Allah yang akan tahu. Allah itu akan menunjukkan sampean itu kalimat jenengan itu. Nanti itu dengan waktu yang tepat. Kok nanti sampean itu tidak dalam waktu tepat, khawatir itu menjadi suatu mafsadah buat sampean dan buat orang lain. Itu harus diperhatikan. Tsumma Muhammad ibn Aslam At-Tusi. Nuli Muhammad ibn Aslam At-Tusi al-alim ar-Rabbani. Tsumma Al-Hasan bin Sufyan Nasai. Nuli Al-Hasan bin Sufyan Nasai. Wa Abu Bakar al-Juri lan Abu Bakar al-Juri. Wa Abu Bakar Muhammad Ibrahim lan Abu Bakar Muhammad Ibrahim. Al-Asfahani. Wa Daraqutni. Wal Hakim lan Hakim. Wa Abu Nu'aimin lan Abu Nu'aim. Wa Abu Abdurrahman lan Abu Abdurrahman. As-Sulaimi kang bangsa Sulaimi. Wa Abu Sa'id lan Abu Sa'id Al-Malini kang bangsa Al-Malini. Wa Abu Utsman As-Sabuni lan Abu Utsman As-Sabuni kang bangsa As-Sabuni. Wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari lan Abdullah bin Muhammad Al-Ansari. Wa Abu Bakar Al-Baihaqi lan Abu Bakar Al-Baihaqi. Wa khalaiqu lan pira-pira ulama. La yuhsanu kang ora bisa disebut minal mutaqaddimina saking pira-pira wong ulama mutaqaddimin wa mutaakhirin lan ulama mutaakhirin. Jadi kata musannaf itu dari Syarafuddin An-Nawawi. Jadi ini kitabnya Syarafuddin An-Nawawi itu dari Imam Nawawi itu mengatakan banyak sekali nantinya dari beberapa ini ulama-ulama ini pengetahuannya beliau menurut Imam Nawawi itu banyak sekali, seperti Abdullah bin Mubarak, Muhammad bin Muhammad Aslam At-Tusi. Itu beliau itu juga mengkaji tentang
hadis-hadis tersebut tentang bahwasanya orang-orang yang hafal 40 hadis kemudian diberitahukan atau diajarkan kepada umat Kanjeng Nabi atau kepada orang lain, nantinya ikut termasuk orang sing apa? Zumratil fuqaha, zumratil syuhada, zumratil ulama, orang yang apa? Syafi'an, orang yang syahidan. Itu banyak ulama-ulama yang di dalam kitabnya itu juga membahas hal seperti itu. Sehingga waqati takhtartu lan teman-teman yakin sapa ingsun, Imam Nawawi itu yakin Allah ing Allah taala maha luhur sinan Allah fi jami' arba'ina ing dalem ngumpulna 40 apane hadisan-hadise. Iktidaan krana manut biha ulai laimati kelawan pira-pira bihaulai laimati kelawan pira-pira ikilah pira-pira imam al-a'lami kang pira-pira ulama sing alim. Wa hufadzil islami lan pira-pira ulama hadis Islam. Jadi Imam Nawawi itu yakin bahwa saya mengumpulkan 40 hadis ini karena saya iktidak dengan beberapa ulama-ulama sing apa? Ngalim, paham ya? Jadi ulama-ulama yang disebutkan tadi. Jadi iktidaan bihaulai laimah. Jadi Imam Nawawi ku mengumpulkan maupun nantinya hafal yang 40 ini. Ada 40 hadis ini saya campar paparkan ini saya jelaskan menurut Imam Nawawi itu. Itu saya itu iktidaan manut nggone sapa? Nanggone para ulama yang disebutkan tadi seperti Abu Bakar Abdullah bin Mubarak, seperti Muhammad bin Aslam, seperti Hasan bin Sufyan dan seterusnya. Waqati tafaqalan teman-teman sepakat sapa ulama pira-pira ulama ala jawaz amali ing atase menangno amal bil hadisi kelawan hadisi al-dhaifi kang dhaif fi fadhail amali ing dalam pira-pira keutamaane pira-pira amal. Lah ini jelas. Jadi ini yang tadi itu. Jadi ulama itu sepakat bahwa ala jawazil amal cuma sekedar untuk memperbolehkan suatu amal. Tapi untuk menanjikan itu menjadi suatu hukum atau ahkam syariah itu maka tidak boleh. Cuma prosedurnya kadarnya itu cuma digunakan untuk jawazil amal di dalam untuk memberikan fadilah keutamaan dalam beberapa amal ibadah. Ini harus perhatikan. Jadi ada hadis yang dhaif itu boleh digunakan. Tidak semuanya hadis yang dhaif itu hadis yang salah. Tapi terkadang itu boleh digunakan. Tapi kadar digunakannya itu cuma untuk sekedar fadhail amal, untuk memberikan keutamaan dalam melakukan apa? Amal ibadah. Wa ma'ahada lan ing dalam sertane ikilah hadis falaisa moko ora ana apa iktimadi apa cekekelan ingsun alal hadal hadis ing atase iki hadis bal ala qolihi bal ing atase dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadis ing dalam pira-pira hadis as-sahihati kang saleh liyuballi becik nyampekno sapa asyahidu wong kang sing hadir minkum saking sira kabeh al-ghaiba ing wong-wong sing ora hadir, wong sing ghaib. Maksudnya seperti ini. Jadi menurut Imam Nawawi itu jadi Syarhuddin An-Nawawi, Imam Nawawi itu mengatakan bahwa hadis ini, jadi hadis itu maupun berupa hadis dhaif itu saya tidak berpegangan teguh yang awal itu gara-gara tidak cuma sekedar iktidaan, tidak cuma manut tanggone sapa para ulama yang nantinya memperbolehkan jawazil amal seperti Abu Abdullah bin Mubarak dan teman-temannya tadi dan perawi yang lain. Tidak cuma sekedar itu toh, tapi menjadi penguatan dari Syarhuddin An-Nawawi atau Imam Nawawi itu adalah apa? Karena ada hadis itu mengatakan liyuballi asyahidu minkumul ghaib. Jadi uang itu orang ngerti maka wajib untuk disampaikan. Jadi orang yang mengerti asyahid itu saya artikan itu sing penak iku orang yang mengetahui itu ada tanggungan untuk menyampaikan kepada orang yang tidak mengerti. Jadi ini harus kita pahami. Jadi kita itu maupun kita itu berupa hadis yang dhaif, maupun kita itu memiliki ilmu apapun, maupun itu ilmu itu berupa hadis-hadis yang dhaif. Karena hadis yang dhaif sekali lagi itu tidak dari ucapan Kanjeng Nabi yang salah, tapi dari perawinya itu yang cacat. Cacat dalam perawian atau cacat dalam dirinya atau hal yang lain. Sehingga oleh sebab itu
walaupun itu berupa hadis-hadis yang dhaif, ya apa yang disampaikan itu apa berupa yang bentuk yang ucapan-ucapan yang lain. Yang terpenting itu kita itu ada kewajiban itu apa? Menyampaikan. Ketika kita mengetahui apapun kita itu wajib liyubaligh, becik nyampe no, wajib untuk menyampaikan kepada orang yang tidak mengetahui. Ada ini dasar dari Imam Nawawi. Jadi dasar Imam Nawawi itu karena Imam Nawawi itu tahu, paham ya, tahu mengenal ilmu ini, maka Imam Nawawi itu memberitahu kepada orang yang tidak mengerti. Ya, itu cerdas Imam Nawawi, paham ya? Itu cerdas. Maupun ada beberapa konteks ulama-ulama yang ikhtilaf berbeda dalam menentukan suatu yang tadi itu. Imam Nawawi itu punya dasar sendiri, punya pedoman sendiri. Ya, pedomannya Imam Nawawi itu apa? Liyubali asyahidu minkumul ghaib. Karena ini adalah suatu yang orang yang mengetahui itu wajib untuk menyampaikan kepada orang yang tidak mengetahui. Itu dasar dari siapa? Dari Imam Nawawi. Dari santri itu maupun ikhtilaf dari siapapun, perbedaan pendapat ini, maka santri itu harus memiliki prinsip sendiri, harus punya pedoman muassasul fikri, ya paham ya, dalam pokok pemikiran itu sendiri. Jadi ini penting, sangat penting, ini harus diperhatikan. Ketika santri kok memiliki pedoman untuk dirinya sendiri, ya pemikirannya itu memiliki pemikirannya sendiri, maka otomatis nanti itu tidak gampang untuk apa? Untuk menyalahkan, tidak gampang untuk menyalahkan orang ini orang salah atau yang lain. Pokoknya dalam pemikirannya itu dia itu punya prinsip asas fikri, pokok-pokok dalam pikirannya. Jadi punya prinsip itu sendiri. Enggak gampang untuk digayuhno wong, enggak gampang ngelokno wong, enggak gampang nyalahno wong. Itu ketika santri itu memiliki prinsip. Jika maupun seperti ini ada sholat Jumat ngeten-ngeten, tapi ketika kita punya ilmu, kita punya prinsip, maka itu yang kita lakukan. Wa qalihi lan dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fa'adaha kama sami'aha. Nadzara madangna sinan Allah Gusti Allah imro'an ing seseorang ing awak-awakan sami kang ngrungu sapa imro'an maqalati ing maqala ingsun. Fawa anuling ngreksa sapa man ha ing maqalati, fa'adaha nuli ngajarna sapa man, nekakna sapa man ha ing maqalati, kama sami kaya oleh ngrungu sapa man ing maqalati. Jadi ana Kanjeng Nabi iku, kok sapa wonge iku mendengarkan apa yang saya ucapkan, dan orang tersebut itu menjaga kemudian menyampaikannya seperti apa yang saya ucapkan, maka dari Kanjeng Nabi itu nadzarallahu imra, Allah itu memberikan cahaya pada orang tersebut. Jadi saya tadi, jadi hadis yang dhaif itu tidak berupa Kanjeng Nabi itu salah, paham ya? Ucapannya itu mboten ucapan yang salah, tetapi ketika perawinya itu yang fasad, yang rusak atau yang cacat, sehingga hadisnya itu menjadi hadis yang dhaif. Tapi Kanjeng Nabi ku kok ono nadzarallahu imra'an sami'a maqalati, Allah itu akan memberikan cahaya pada seseorang ketika orang itu mendengarkan dawuhku dari Kanjeng Nabi, kemudian menjaga, kemudian menyampaikan atau memberitahukan kepada orang lain apa yang seperti didengarkan kepada kanjeng Nabi, ya mendengarkan kanjeng Nabi. Iku nadzarallahu imra'an. Jadi Gusti Allah itu memberikan cahaya. Dari sini itu apa? Jadi Imam Nawawi itu, Syarfuddin Nawawi di sini itu menerangkan bahwa jadi seseorang itu akan memberikan sesuatu yang berbentuk yang salah, tetapi memiliki prinsip, dan bahwa prinsip itu prinsip yang kuat, maka akan memberikan suatu hujah yang sangat benar untuk memberikan hukum yang sangat kuat, atau memberikan pendapat itu menjadi pendapat yang sangat kuat. Seperti ini, sehingga dalam seseorang tersebut kok memiliki prinsip yang kuat, dalam memiliki prosedur yang kuat, maka tidak akan digoyahkan tentang pada orang lain. Sehingga di sini itu apa? Jadi hadis walaupun hadis-hadis yang disampaikan tadi, ketika ada orang hafal 40 hadis, kemudian hafal 40 hadis itu wajib menyampaikan, disampaikan kepada orang lain, orang seperti itu dikategorikan fi zumratil ulama, fi zumratil syuhada,
fi zumratil apa? Fuqaha, atau orang yang syahidan, syafi'an, dimasukkan surga, terserah masuk pintu yang mana. Itu adalah ucapannya kanjeng Nabi. Ucapannya kanjeng Nabi itu maka benar, tidak sampai salah. Kalau Nabi sampai dhaif, yang lemah itu tidak dalam ucapan kanjeng Nabi, tapi dalam perawi hadisnya. Sehingga Imam Nawawi nggak apa-apa, ini benar, paham ya? Jadi Imam Nawawi itu benar, nggak apa-apa hadis, tapi yang penting itu ucapannya kanjeng Nabi. Tsumma minal ulama'i man jama'a arba'ina fi usuli dini wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.